What? Cuma dengan mengamalkan satu ayat ini seseorang bisa dimasukkan ke dalam surga? Yes. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu minal jannah illa al-maut." Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat 5 waktu, salat wajib, maka tidak ada yang mampu mencegahnya masuk surga kecuali kematian. By the way, syarat dan ketentuan berlaku. Salah satu di antara syarat-syaratnya adalah jangan menjadi orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik adalah orang yang kecanduan ngelakuin suatu maksiat sehingga dia tidak merasakan bahwasanya perilakunya itu berdosa. Lalu di antara sebagian syaratnya adalah dia harus yakin. Ya kali ada seseorang mengamalkan satu amalan tapi dia sendiri gak yakin bahwasanya amalan itu bakalan berguna. Ya gak gitu. Harus yakin dari dalam hati bahwasanya ayat ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk masuk surga. So, amalkan ayat ini setiap selesai salat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih kelak di akhirat? Rasulullah SAW kan bakalan nyari umatnya. Di mana Rasulullah SAW akan memberikan syafaat, membantu umatnya untuk masuk surga, bahkan menyelamatkan umatnya yang mau masuk neraka cuman gak jadi, cuman gara-gara Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tahu dari mana kalau itu umatnya. Rasulullah SAW pernah bilang, Rasulullah tahu bahwasanya ini umatku atau tidak dari bekas wudhu. Dari bekas wudhu. Jadi orang yang suka berwudhu, entah itu menjaga wudhunya atau cuman dia sekedar wudhu setiap salat 5 waktu, maka Rasulullah SAW tahu bahwasanya oh ini umatku, oh ini umatku, ini perlu aku selamatkan, oh ini perlu aku selamatkan. Jadi sekarang pertanyaannya, gimana orang gak pernah sholat? Gimana? Ketemu Nabi Muhammad SAW gak bakalan diakuin sama Nabi Muhammad SAW. Kamu bukan umatku. Kamu lo gak ada tanda, gak ada bekas-bekas wudhunya. So, maaf agak kurang enak didengar oleh teman-teman kafirku. Kalau boleh jujur, dalam keyakinan kami sebagai orang Islam dengan aqidah yang tepat, gak bisa. Gak bisa. Tahu gak, ada satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwasannya ya sudah, kita itu mendingan hidup tenang, gak usah pikirkan apa kata orang, karena perkataan orang lain itu sebenarnya gak berdampak apa-apa sama kita, gak berdampak apa-apa. Aku mau bilang, yaqulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah, andai kata satu umat di seluruh dunia ini berkumpul menjadi satu, kemudian mereka berusaha memberikan satu manfaat kepada kamu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan satu manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah ditetapkan untukmu. Dan apabila mereka berkumpul untuk memberikan satu musibah bagimu, mereka tidak akan mampu memberikan satu musibah sedikit pun kecuali apa yang telah ditetapkan untukmu. Pena telah diangkat, tinta telah mengering, jadi tawakal adalah jalan terbaik. So, karena banyak banget yang mempermasalahkan istilah daripada kafir, oke sekarang aku jelasin. Pertama, ini bahasa Arab, jadi kita kembalikan kepada kaidah bahasa Arab. Al-kufr, kata dasar daripada kafir adalah al-kufr. Al-kufr lughatan as-satr wa taghtih. Kufur secara bahasa artinya adalah menutup. Menutup. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para petani bahwasanya mereka adalah kafir. Kamathali ghaithin ajabal kuffara nabatuhu. Sebagaimana hujan yang mampu membuat orang-orang kafir takjub. Hah? Kafir siapa? Para petani. Petani itu kan kerjaannya membuka tanah, lalu mengisi tanah itu dengan biji-bijian, lalu ditutup. Gara-gara sifat daripada menutup, maka dia disebut juga dengan kafir. Tapi ini istilah secara bahasa dan hampir gak pernah digunakan. Nah, secara istilah kafir itu ditujukan kepada orang yang menutup diri mereka daripada percaya terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. So, itu istilah yang sopan banget. Alasan kenapa ini semua dianggap tidak baik karena sering digunakan sebagai narasi-narasi kekerasan gitu. Ada satu perkataan dari Ibnul Jauzi rahimahullahu taala terhadap orang-orang yang merasa dirinya sedang dizalimi, terhadap orang-orang yang merasa dirinya sedang dicaci maki, terhadap orang-orang yang merasa dirinya sedang diribahi. Marhaban bihasanatin lam a'mal biha wa lam at'ab fiha wa lam yadkhul fiha 'ujubun wa la riya. Selamat datang wahai kebaikan-kebaikan, selamat datang wahai pahala-pahala yang dimana aku tidak pernah melakukan sesuatu untuk mendapatkan pahala itu. Dan aku tidak pernah capek-capek untuk melakukan amalan tersebut. Dan sebenarnya dalam amalan tersebut aku tidak pernah merasakan ujub dan riya. Jadi sebenarnya ketika kita sedang dicaci maki oleh orang lain, ketika kita sedang diribahi oleh orang lain, ketika kita sedang dizalim oleh orang lain, maka percayalah bahwasanya pada saat itu pula di waktu yang sama kita mendapatkan pahala yang luar biasa daripada orang yang sedang menzalimi kita, yang sedang meribahi kita, yang sedang mencaci kita.
Jadi kesimpulannya, yuk tenang-tenang aja kita sebagai seorang manusia. Tenang-tenang aja, dibawa santai. What's up? Sebenarnya saya mau minta maaf kepada dunia pertiktokan Indonesia karena telah dibikin gaduh cuman gara-gara satu video saya. Dan saya meminta maaf sebesar-besarnya. Lalu saya bersumpah demi Allah yang ubun-ubunku berada di dalam genggamannya. Saya bersumpah demi Allah, ya. Saya tidak ada niatan untuk mencaci agama manapun. Saya cinta kedamaian. I love everyone. Saya cinta semuanya. Teman-temanku yang nonis banyak banget. Dan saya selalu respect terhadap apa yang mereka yakini. Namun ada saatnya di mana saya perlu menjelaskan tentang akidah saya sebagai seorang Islam terhadap teman-teman sesama Islam. Karena dalam keyakinan saya, akidah itu sangat perlu dijelaskan. Perlu didakwahkan di tempat manapun. Dan di part kedua saya ingin membahas tentang pernyataan Raja Sensasional Indonesia Bapak Abu Janda, di mana setiap ada kejadian-kejadian sensasional beliau selalu hadir dengan pendapat nyeleneh-nyelenehnya. Oke, lanjut part 2. Bapak Abu Janda yang terhormat, Anda berkata bahwasanya kafir tidak bisa disebutkan kepada Nasrani dan Yahudi di zaman sekarang. Apakah benar seperti itu? Oke, mari kita bahas. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhi wa nakfuru bi ba'dhi wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap Allah dan Rasulnya, dan mereka berusaha untuk memperbedakan antara Allah dan Rasulnya, dan mereka berkata kami beriman terhadap sebagian dan kufur terhadap sebagian, dan mereka menginginkan untuk mengambil jalan tengah di antara keduanya, iman dan kafir. Merekalah yang kafir sebenar-benarnya. Kita sebagai umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Sedangkan umat daripada kalangan Nasrani, mereka tidak menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Nabi yang terakhir. Jadi berdasarkan keyakinan kita, mereka percaya terhadap Nabi Isa namun tidak percaya terhadap Nabi Muhammad. Dalam artian ini apa? Kufur. Sudah, mendingan kita hidup damai aja. Udah, and everything is done. Pesan bagi siapapun yang hari ini berusaha menutup hatinya untuk jangan sampai jatuh cinta terhadap siapapun. Aku cuma mau bilang bahwasannya maling itu jarang mencuri lewat depan rumah. Mereka akan berusaha mencari celah-celah untuk masuk ke dalam rumahku. Aku cuma mau bilang bahwa dalam kehidupan itu akan ada orang yang pergi dan akan ada orang yang bertahan. Dan orang yang bertahan adalah sebaik-baiknya pertemanan. Dan orang yang pergi belum tentu karena mereka membencimu, tapi karena mereka punya kesibukan mereka masing-masing. Dan kita sebagai seorang manusia seharusnya tidak terlalu berharap bahwasanya orang-orang akan senantiasa ada bahkan di saat terpuruk kita. Karena kita semua punya kehidupan kita masing-masing. Ingat, aku cuma mau bilang, tidak selamanya yang pergi berarti mereka jahat. Tidak selamanya mereka yang pergi adalah mereka yang jahat. Karena kita hidup di dunia ini tidak harus melulu terlalu bergantung terhadap orang lain. Dan ini kaidah yang selalu aku pegang. Siapapun yang datang welcome, siapapun yang pergi oke, bye-bye. Seriusan, kalau kalian hidup dengan nerepin kaidah tersebut, kalian bakalan tenang. Jadi semisal kalian berada di posisi yang benar-benar terpuruk, kalian tetap ngandelin diri kalian sendiri, ngandelin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak terlalu ngandelin orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kita tidak tahu apa yang ada di hati mereka. Ngandelin boleh, berlebihan jangan. Oke, let me tell you about something. Seterbuka-bukanya pakaian yang digunakan oleh seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, tidak ada yang berhak untuk catcalling, tidak ada yang berhak untuk sexualizing dengan alasan apapun. Banyak orang yang menggunakan alasan ketika ada seseorang menggunakan pakaian terbuka, lalu mereka menggoda perempuan ataupun laki-laki tersebut. Lalu mereka tiba-tiba bilang, kan salah dia menggunakan pakaian terbuka seperti itu. No, gak gitu. Ada kaidah, al-khata' la yubarirul khata'. Kesalahan tidak akan mampu membenarkan kesalahan yang lain. Dalam artian di sini kalau kita tarik sebuah benang lurus, kesalahan berpakaian terlalu terbuka itu kan kesalahan menurut Islam. Tidak akan mampu membenarkan kesalahan yang lain. Kesalahan catcalling, kesalahan sexualizing. Dosa tetap dosa. Pertanyaan kayak gini tuh banyak banget dan caranya banyak banget. Inti dari segalanya adalah pembersihan hati. Cuman ada satu saran yang benar-benar aku saranin ke teman-teman sekalian. Kalau semisal kalian benar-benar pengen khusyuk, pahami setiap bacaan yang kalian baca. Jadi kalian tahu, kalian harus ngayal kemana itu kalian harus tahu. Masa kita udah hidup berapa belas tahun ini kan? Udah bahkan ada yang puluhan juga dari teman-teman sekalian. Dan gak paham satupun makna daripada apa yang dibaca ketika sholat. Seharusnya malu dong. Apa artinya Allahu Akbar? Apa artinya surat Al-Fatihah? Apa artinya Subhana Rabbiyal A'la? Masa itu gak tahu? Jadi habis kalian nonton video ini, saya saranin kalian segera buka Google, terus buka terjemahan di situ. Nah, kalian pahami sehingga ketika kalian sholat, kalian ada bayangan. Nah, sekarang alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalian bisa ngayal kayak gituan.